Banyak para komentator yang meminta kami untuk menanggapi ceramah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Gus Ikdam. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, membimbing beliau, memberikan kesehatan kepada beliau dan kepada kita semua tentunya ya. Amin ya rabbal alamin. Beliau itu Gus Ikdam katanya mendustakan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau apa ya istilahnya itu, mempelintir hadis. Gus Ikdam dalam salah satu ceramahnya berkata begini ya. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha, akan tiba di mana zaman orang-orang itu tidak mau mempelajari ilmunya Allah, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Kalau orang itu sudah menjauh dari kiai, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, apa yang terjadi? Yurfa'ul barokah min kasbihim. Kamu kerja kayak apa, akan diangkat barokah dari usaha-usahamu. Naudzubillah min dzalik. Sudah jelas ceramah yang disampaikan oleh Gus Ikdam bahwa beliau itu menyampaikan sebuah hadis, yang mana hadis itu kami temukan juga dalam kitab ini ya, Nasoihul Ibad karya Syekh Nawawi Banten rahimahullahu taala rahmatal abror. Punya kami tepat pada halaman keempat, halaman 4 ya. Terbitan apa ini? Al-Fajrus Shadiq, terbitan Al-Fajrus Shadiq halaman keempat. Gus Ikdam membacakan hadis, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Kami bacakan dulu ya, nanti mana yang diprotes oleh pihak yang merotes, kami bacakan dulu di sini secara lengkap hadisnya. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Akan datang zaman terhadap umatku, nanti ada zaman di mana umat Nabi ini yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Mereka lari, mereka menjauhkan diri dari ulama dan dari fuqaha. Disebabkan umat ini nanti lari, pergi meninggalkan para ulama, pergi menjauh dari para fuqaha, fayabtalihimullahu bithalati baliyatin. Kemudian Allah memberi bala atau ujianlah, cobaanlah dengan 3 baliyat atau dengan 3 ujian bala. Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Pertama, bisa jadi nanti Allah mencabut, mengangkat keberkahan dari usaha-usaha mereka yang pergi menjauhkan diri dari ulama dan dari fuqaha. Watsaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dzalima. Yang kedua, bisa jadi nanti Allah akan menjadikan untuk kaum tadi, orang atau umat yang jauh dari ulama, jauh dari fuqaha, mereka akan dikuasai oleh orang-orang zalim. Jadi akan dipimpin orang zalim. Wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Yang ketiga, mereka nanti keluar dari dunia, artinya mereka akan meninggal dunia tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang mari kita bahas, apa benar Gus Ikdam itu telah menyelewengkan hadis? Bahkan ini ada tulisan ya, ada tulisan gimana ini? Yang seharusnya maknanya itu menjauhkan diri dari ulama, dari fuqaha, kok ada dari habaib. Lah berarti yang mengkritik itu berat, karena Gus Ikdam di sana ada kata habaib, ya, ada kata habaib. Jadi akan datang menimpa umat Nabi ini bahwasanya mereka nanti akan lari dari ulama, lari dari fuqaha. Kemudian Gus Ikdam menterjemah, lari dari ulama, lari dari fuqaha, lari dari para kiai, lari dari habaib, para habaib. Loh, habaib ini yang jadi problem. Andaikan Gus Ikdam tidak menyebut kata-kata habaib, insya Allah aman. Karena sekarang bahasa habaib, lafaz habaib, istilah habaib itu bagi sekelompok orang ya, secuil orang, itu kayak panas teman-teman ya, panas. Entah kenapa ya. Padahal habaib itu adalah bentuk jamak dari habib, kekasih. Habib itu kan
orang yang dikasihi, yang disayangi, atau orang yang menyayangi. Itu Habib. Masa kita panas dengan istilah kekasih, ya itu. Sekarang coba saya minta kepada orang yang menggugat bahwasanya Gus Ikdam itu salah, memelintir istilahnya, ya apalah pokoknya negatif. Gak ada kata habaib di sana. Saya juga mau nanya, di mana di sana ada kata kiai? Ayo. Kan gak ada kata kiai ya. Kata ustadz di sana gak ada. Bahkan kalau seumpama kita terjemah, mereka nanti akan lari menjauhkan diri dari ulama. Ulama pun bukan terjemahan, masih bentuk bahasa Arab itu ulama, ya. Ulama itu tetap bahasa Arab, gak diterjemah. Wal fuqaha, dan juga lari dari fuqaha. Fuqaha pun masih bahasa Arab, belum diterjemah ke bahasa Indonesia. Lah kira-kira terjemahan ulama, terjemahan fuqaha, kalau konteks bahasa Indonesia itu apa? Kalau sekarang, di zaman now lah istilahnya ya. Ya tiada lain, beliau bisa, ulama itu bisa bermakna para kiai, para ustaz, para habaib. Kalau kita itu alergi dengan istilah habaib, karena nggak ada habaib di hadis itu, kenapa kita juga tidak alergi dengan istilah kiai, ustadz, kayak apalah? Padahal di hadis itu juga nggak ada kiai, nggak ada ustadz di sana. Ulama, orang yang punya ilmu. Kira-kira habaib itu nggak punya ilmu nggak? Ayo, kira-kira habaib itu nggak punya ilmu nggak? Hah? Ayolah, kita berpikir normal. Kalau haba itu gak punya ilmu, wow, gak mungkin kita mengenal kitab Bughyatul Mustarsyidin, gak mungkin Hadratus Syekh, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, menyebut nama habaib di sini. Nanti kami akan bacakan ya. Kita kan orang Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kita akan bacakan karya Hadratus Syekh, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Jadi maksudnya, ya tentunya kiai, kemudian ustaz, kemudian habaib yang alim gitu loh. Karena meskipun kita terjemah kiai, belum tentu kiai alim. Banyak kok, banyak. Orang itu disebut kiai kadang bukan karena keilmuannya. Banyak itu. Orang disebut gus atau apalah ya, bukan karena mandang keilmuan. Terkadang kita ini teman-teman, jujur aja lah, jujur, banyak kok punya pondok tapi nggak bisa baca kitab. Banyak orang yang punya pondok tapi nggak tahu, nggak dalam lah ilmu agamanya. Banyak. Ada lagi juga orang yang disebut kiai tetapi dia berkata begini, agama Konghucu kayak Buddha kayak Hindu kayak entah Katolik kayak Kristen kayak Yahudi kayak, mereka juga masuk surga. Itu kiai katanya. Ada label kiainya, ada. Kiai katanya. Masa iya? Ini ulama tak seperti itu? Kan belum tentu dan jelas tidak lah seperti itu teman-teman ya. Gitu. Jadi meskipun kita terjemah kiai, ya juga gak tepat. Juga gak tepat karena tidak semua kiai itu alim. Enggak. Cuma disebut kiai. Apalagi zaman sekarang. YouTuber gak punya pondok. Contoh saya. Banyak kok yang ketika berkomentar Gus Sani Uye, padahal saya bukan Gus. Karena Gus kalau di daerah kami itu putra seorang kiai. Dan saya bukan putra seorang kiai. Saya bukan Gus. Tapi banyak, meskipun saya sudah bilang, tolong jangan bilang Gus ke saya bukan putra kiai, saya orang biasa, saya anak seorang petani. Itu tetap dipanggil Gus. Artinya istilah Gus dan semacamnya sekarang itu cuma hanya sekedar menjadi istilah, gak usah baperan lah gitu loh. Sama halnya dengan disebut kiai. Kadang masyarakat itu menyebut kiai ini bukan karena kealimannya, bukan. Mungkin mereka disebut kiai karena berjasa, mungkin tukang ngimami tahlilan kayak ngimami sholat kayak, meskipun gak bisa baca kitab, tetap oleh masyarakat disebut kiai. Padahal gak alim, gak seperti ulama yang disebut di kitab-kitab, enggak gitu loh. Jadi kalau itu yang diberatkan, maka juga kalian harus berat sebenarnya kalau ulama itu diterjemah kiai. Kenapa kalian diam? Kenapa yang diprotes hanya ada kata-kata habaibnya? Tentunya itu masalahnya teman-teman gini loh.
Kalau sekarang itu ulama itu siapa ya? Sekarang, zaman sekarang itu siapa? Ya tidak lepas dari itu, para kiai, para ustadz, para habaib. Tetapi yang dimaksud ya jelas yang alim gitu loh. Terlalu banyak sifat yang dibuang, teman-teman. Banyak sifat yang dibuang. Contoh, belikan saya nasi. Coba, nggak ada sifatnya kan? Meskipun kita ngomong belikan saya nasi, ya tetap maksudnya nasi yang baik. Gak mungkin nasi yang sudah basi kok, gak mungkin, ya kan ya, gitu. Belikan saya ikan, loh ikan jelek semua, gak mungkin. Itu sifat yang dibuang karena sudah maklum kok. Kita tahu wahadfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma. Boleh membuang sifat itu. Yang dimaksud itu berarti jangan menjauhkan diri dari kiai, dari ustadz, dari habaib yang alim, gitu loh. Kenapa hanya protes soal habaib? Ya Allah, kenapa istilah kiai Anda itu nggak protes? Kenapa? Atau diterjemah ustadz lah. Banyak kok disebut ustadz, apalagi anak pondok. Yang penting sudah lulus, sudah kuliah, jadi pengurus, disebut ustadz itu sudah. Padahal nggak alim. Ayo. Jadi serba salah nanti kamu ya kalau tegang atau istilahnya baperan. Ya Allah, Gus Idam itu saya yakin yang dimaksud bukan habaib yang bodoh. Saya yakin. Pun juga demikian Gus Idam ketika menyebut jangan menjauh dari kiai. Yang dimaksud kiai di sana kiai yang alim, kiai yang benar-benar ngayomi umat, mengajak umat kepada apa itu menuju Allah. Itulah. Kan nggak mungkin kiai yang sesat, kiai yang berfaham liberal, nggak mungkin seperti itulah, gitu loh. Yang namanya muslim, gitu. Jadi tolonglah, ayolah dewasa berpikir, jangan tegang, apalagi sampai menuduh-nuduh apa. Ayo, mau diterjemah apa oleh kalian? Kiai. Banyak kiai sekarang itu, banyak kok. Yang mana tidak bisa baca kitab, banyak. Bahkan salah paham isi kitab. Yang dakwah begini bukan hadratus syaikh, bukan pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, malah ngomong menurut Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitab Risalah Ahlussunnah. Padahal itu bukan ucapan daripada hadratus syaikh. Ini kan gagal paham. Dan di sini kami akan bacakan salah satu karya hadratus syaikh, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Ini di kitab apanya ya? Ini kumpulannya ya teman-teman. Ini di kitab At-Tibyan fin Nahyi an Muqata'atil Arham wal Aqaribi wal Ikhwan. Ini karya hadratus syaikh, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Di sini terbitan Maktabatut Turath Al-Islami di Ma'had Tebu Ireng Jombang. Ini beliau hadratus syaikh, pendiri NU ini. Di kitab ini ya dijelaskan kita jangan sampai bercerai-berai, jangan sampai saling bermusuhan, jangan sampai saling mencaci, menghina siapapun sudah ya, siapapun. Kalau ada yang menghina begini-begini jangan ditiru, siapapun sudah. Yang namanya oknum pasti ada, pasti itu ya. Dua kubu itu pasti ada. Sudahlah, gak usah ngeles, gak usah apologi. Di sini beliau hadratus syaikh pada halaman 24. Di sini beliau berkata begini. Faya ayyuhal ulama'u wasadatul atqiya'u min ahli sunnati wal jama'ati ahli madzahibil a'immatil arba'ati antum qad akhadtumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablahu bittisalis sanadi ilaikum. Ini kata hadratus syaikh di halaman ke-24-nya. Wahai para ulama, wahai orang-orang yang berilmu, wasadatul atqiya, wahai para pemimpin, al-atqiya yang bertakwa, min ahli sunnati wal jamaati, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, yang mengamalkan atau mengikuti mazhab 4 imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i maupun Imam Ahmad bin Hambal. Antum qad akhadtumul uluma mimman qablakum, kalian telah mengambil ilmu dari orang sebelum kalian. Wa man qablakum mimman qablahu, dan orang sebelum kalian mengambil ilmu itu dari orang yang sebelumnya juga. Bittisalis sanadi ilaikum, istilahnya nyambung sanadnya sampai kalian. Kemudian saya loncat di sini. Di sini kata beliau di halaman 25. Fahalummu kullukum
wa man tabi'akum jami'an minal fuqara'i wal aghniya'i wad du'afa'i wal aqwiya'i ila hadhil jam'iyyatil mubarakati al mausumati bi jam'iyyati nahdlatul ulama wadkhuluha bil mahabbati. Nah ini. Jadi beliau mengajak kita, mengajak kepada para fuqara ke, para aghniya ke, orang-orang kaya, wad du'afa wal aqwiya, baik orang-orang lemah, orang-orang yang kuat. Ayo gabung ya ke jam'iyah yang diberkahi ini, yang diberi nama dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama NU. Ayo gabung. Kemudian pada halaman ke-26 beliau melanjutkan. Qala as-sayyidu Ahmad bin Abdillah as-Saggaf atau as-Saqqaf, as-Saggaf kalau sekarang ya, rahimahullahu taala. Wow. Hadratus Syekh ini mengutip ucapan Sayyid Ahmad bin Abdillah as-Saggaf. Oh, as-Sayyid ini bukan keturunan Nabi. Seumpama ya, lafaz as-Sayyid di sini bukan keturunan Nabi. Okelah, terserahlah. Yang jelas as-Sayyid itu ungkapan atau kalimat mengagungkan, kalimat memuliakan. Poinnya apa? Pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama memuliakan as-Sayyid Ahmad bin Abdillah as-Saggaf. Tidak menghina, tidak merendahkan. Kalau memang lafaz as-Sayyid tidak mau diakui karena di sini ya kayak berbau Bahlawi kayaknya ya. Oh enggak, ini bukan as-Sayyid yang dimaksud keturunan Nabi. Oke, tapi yang jelas kata Sayyid itu apa? Pengagungan, memuliakan. Intinya apa? Hadratus Syekh, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, menghormati, memuliakan Ahmad bin Abdillah as-Saggaf. Apa kata beliau as-Sayyid Ahmad bin Abdillah as-Saggaf ini? Innaha ar-rabitatu qad sata'at basyairuha wajtama'at dawairuha fa aina tadhhabuna anha. Kata Sayyid Ahmad bin Abdillah as-Saggaf, sesungguhnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah ar-rabitatu, rabitoh, ikatan, perkumpulan, qad sata'at basyairuha, yang memancarkan kegembiraan, memberikan kegembiraan istilahnya itu ya. Jadi kabar gembira muncul dari sana ya. Wajtama'ad dawairuha, dan pemersatu istilahnya itu, daerah-daerah bersatu dengan itu. Fa aina tadhhabun anha, kemana lagi kamu akan pergi? Ayo ayyuhal muridun kunu minas sabiqin aw la fa minal lahiqin wa iyyakum an takunu minal khalifin. Gitu. Jadi beliau pendiri NU menghormati, memuliakan Ahmad bin Abdillah as-Saggaf, yang di sini jelas terang benderang tanpa kacamata saya ini. As-Sayyid qala as-Sayyidu Ahmad bin Abdillah as-Saggaf. Intinya beliau pendiri NU mengajarkan kita ini ya, berarti apa? Kita menghormati, kita memuliakan ya, memuliakan beliau Ahmad bin Abdillah as-Saggaf. Bahlawi ini kayaknya sih, saya nggak tahu ya, gitu. Dan termasuk lari dari ulama, lari dari orang alim di hadis yang dijelaskan oleh Gus Idam itu. Apa yang dimaksud lari? Apa karena ada beliau kita lari? Ya enggak kan ya. Lari dari ajarannya. Ajarnya gimana? Menghormati para kiai, menghormati para ustadz, menghormati para habaib. Kok tidak mau? Nah, berarti lari nanti ya. Lari dari ajaran ulama. Hadratus Syekh menghormati, memuliakan Sayyid Ahmad bin Abdillah as-Saggaf. Kalau memang kata as-Sayyid tidak mau dimaknai sebagai cucu Nabi, gelar cucu Nabi, ya minimal kata as-Sayyid adalah ungkapan penghormatan. Begitu ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.